Nama saya Hilmi Afandi, NIM 112012331. Dalam era globalisasi yang semakin maju, bisnis internasional telah menjadi fenomena yang umum dan penting. Bisnis internasional melibatkan kegiatan perdagangan, investasi, kolaborasi antara perusahaan-perusahaan dari berbagai negara. Ruang lingkup bisnis internasional mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi perilaku bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi tersebut tidak hanya termasuk perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa perkembangan di bidang seperti pariwisata, transportasi, perbankan, periklanan, perdagangan besar, perdagangan eceran, konstitusi, dan komunikasi massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ferdiansyah dari kelas reguler manajemen semester 6, ingin mempresentasikan ruang lingkup bisnis internasional. Bisnis domestik mengacu pada bisnis di mana transaksi ekonomi dilakukan dalam batas-batas geografis satu negara. Pembeli dan penjual dalam bisnis domestik berasal dari negara yang sama, itu terbatas pada wilayah. Bisnis internasional mengacu pada bisnis di mana transaksi ekonomi dilakukan lintas batas dengan beberapa negara di dunia. Pembeli dan penjual dalam bisnis internasional milik negara yang berbeda. Itu cukup lebar. Dalam bisnis internasional, riset bisnis sangat mahal dan sulit dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, saya dari Prodi Manajemen semester 6. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah bisnis internasional. Bisnis internasional dibagi menjadi dua. Salah satunya ada bisnis domestik yang ruang lingkupnya mencakup pada satu negara itu sendiri. Yang kedua ada bisnis internasional mencakup kepada seluruh negara, di mana masalah-masalah tentang bisnis terjadi lebih kompleks dan lebih rumit. Bisnis internasional dikatakan lebih rumit karena pertama, hal-hal yang terjadi di setiap negara mempunyai ciri khas masing-masing atau konflik yang berbeda, jadi lebih kompleks. Istilahnya ketika suatu negara mengalami konflik peperangan atau inflasi, itu mempengaruhi bagaimana bisnis internasional berjalan. Bisnis internasional juga sangat bergantung kepada nilai mata uang yang beredar di setiap negara. Karena saat terjadinya inflasi, segala bentuk bisnis yang ada di negara-negara, entah bagian utara, bagian timur, semua akan berpengaruh bagaimana cara mereka bertransaksi. Tentunya dengan nilai mata uang yang berbeda-beda, pastinya di setiap negara mempunyai kebijakan dan aturan masing-masing yang diterapkan kepada masyarakatnya. Itu membuat bisnis internasional terlihat lebih kompleks karena menghadapi seluruh negara yang ada di dunia, sehingga kebijakan yang dibuat setiap negara sangat berpengaruh terhadap berjalannya bisnis di dunia. Dari faktor-faktor tersebut tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah negara tersebut ingin mendapatkan citra terhadap negara-negara yang ada di dunia. Salah satunya dengan memperkenalkan bagaimana bisnis yang terjadi di negara masing-masing ataupun bagaimana teknologi yang berkembang di negara masing-masing. Walaupun memiliki masalah yang rumit pada berjalannya bisnis internasional, negara-negara yang ada di dunia ini sangat tertarik untuk mengikuti berjalannya bisnis secara dunia atau internasional, karena sebagai pengenalan bagaimana perkembangan di negara mereka soal bisnis, dan juga untuk meraih pendapatan dan keuntungan yang lebih besar lagi tentunya. Selain itu, dengan ikut berpartisipasinya negara dalam bisnis internasional membuat negara itu sendiri terlihat lebih aktif dan intens dalam persaingan pasar di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dari program studi manajemen. Di sini saya membuat video
Tugas bisnis internasional. Bisnis internasional dapat dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu ekspor dan impor. Ekspor dan impor adalah kegiatan BI yang melibatkan pengiriman produk atau barang dari negara asal ke negara lain atau sebaliknya. Investasi asing langsung atau FDI. FDI adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan di luar negeri yang meliputi pembelian atau pendirian pabrik, kantor cabang, atau investasi lainnya yang melibatkan kepemilikan saham di perusahaan di negara asing. Lisensi bisnis. Lisensi bisnis adalah kontrak yang memungkinkan perusahaan di luar negeri untuk menggunakan merek dagang, teknologi, atau proses produksi dari perusahaan di negara asal. Bisnis internasional memiliki banyak manfaat bagi perusahaan, yaitu meningkatkan pendapatan. BI memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih besar yang dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan. Meningkatkan kemampuan persaingan. Dengan memasuki pasar internasional, perusahaan dapat menghadapi persaingan yang lebih ketat dan mengembangkan kemampuan untuk menghasilkan produk atau layanan yang lebih baik dan lebih efisien. Diversifikasi risiko. Jika terjadi masalah di suatu pasar, perusahaan masih dapat mengandalkan pasar lainnya untuk memperoleh pendapatan. Tren terus berkembang dari tahun ke tahun. Di tahun 2023, beberapa bisnis internasional yang menjanjikan diantaranya adalah dalam beberapa tahun terakhir, popularitas e-commerce telah meningkatkan secara dramatis, terutama di Asia. Dalam beberapa tahun ke depan, bisnis e-commerce diperkirakan akan terus tumbuh. Perusahaan-perusahaan teknologi yang sukses seperti Apple, Google, dan Facebook memiliki pengaruh yang besar di seluruh dunia. Permintaan untuk makanan dan minuman berkualitas tinggi semakin meningkat di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang.